Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi pada hari ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Bagian pertama yaitu konsentrasi larutan dan sifat koligatif larutan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan menanyakan pada siswa, masih ingatkah kalian apa itu larutan? Larutan itu terdiri dari satu larut, dua zat terlarut. Pernahkah Anda minum teh? Tahukah yang Anda minum itu adalah larutan teh? Yang selama ini kita kenal dengan minuman teh. Minuman teh itu terdiri dari pelarut air, kemudian zat terlarutnya adalah gula dan teh itu sendiri. Kemudian masih ingatkah konsep mol? Misalnya dalam satu gelas kita menyimpan larutan juga 1 mol, di gelas lain kita juga simpan larutan gula 1 mol. Apa artinya itu? Artinya dalam gelas kimia yang mengandung juga 1 mol itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul cuka. Begitu juga yang larutan gula 1 mol mengandung 6,2 kali 10 pangkat 23 molekul gula. Sifat yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut inilah yang menentukan sifat koligatif larutan. Dalam sifat koligatif larutan kita bikin peta konsep. Sifat koligatif larutan dibagi dua, sifat koligatif larutan non elektrolit, kemudian sifat koligatif larutan elektrolit. Kemudian sifat koligatif larutan non elektrolit itu yang kita pelajari penurunan tekanan uap dengan rumus delta P sama dengan fraksi mol kali tekanan uap jenuh pelarut murni. Sedangkan kenaikan titik didih delta T kali Kb kali molalitas. Kb itu adalah tetapan titik didihnya. Kemudian penurunan titik beku dengan rumus delta Tf sama dengan Kf kali M. Kf itu tetapan titik beku, kemudian M adalah molaritas. Tekanan osmotik dengan rumus P kali M R T. Kemudian untuk sifat koligatif larutan elektrolit, penurunan tekanan uapnya delta P sama dengan fraksi mol kali tekanan uap jenuh pelarut murni, kemudian dikali dengan faktor Van Hoff yang nilainya 1 tambah N kurang 1 kali alfa, itu yang di belakangnya ini. Kemudian sama dengan kenaikan titik didih delta TB kali KB kali M kali faktor Van Hoff. Kemudian penurunan titik beku delta TF sama dengan KF kali M kali faktor Van Hoff. Kemudian tekanan osmotik sama dengan P kali M RT kali faktor Van Hoff. Baiklah, tujuan pembelajaran kita diharapkan siswa dapat menentukan konsentrasi larutan yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Kedua, siswa dapat menentukan molaritas larutan. 3, siswa dapat menentukan molaritas larutan.
Yang keempat, sifat dapat menentukan fraksi mol pelarut dan fraksi mol saat terlarut. Ini yang harus kita kuasai sebelum masuk ke perhitungan-perhitungan pada sifat koligatif pelarutan, baik pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan osmotiknya. Jadi ini perlu dikuasai dulu. Baiklah, selanjutnya apa itu molaritas? Jadi molaritas itu adalah jumlah mol saat terlarut dalam tiap liter larutan. Dengan rumus M sama dengan L per P. Kemudian bisa juga kita tuliskan massa dibagi mR kali super P dengan M molaritas dengan satuan mol per liter, N adalah jumlah mol dengan satuan mol, P volume larutan dengan satuan liter, kemudian mR massa molekul reaktif dengan satuan gram per mol. Contoh soal, 80 gram NaOH dilarutkan dalam air, kemudian diinjekkan menjadi 1 liter larutan. Itulah kemolaran larutan mRNaOH 40. Kita coba menjawab dengan mencari dulu jumlah molnya, yaitu mol NaOH dengan rumus gram per mR. Gram NaOH 80, kemudian mR nya 40, jadi 80 bagi 40 sama dengan 2 mol. Kemudian kemolaran adalah mol per liter. Tadi kita dapat jumlah molnya 2, kemudian liter yang dipakai untuk mengecerkan sebanyak 1 liter, jadi 2 bagi 1 sama dengan 2 molar. Jadi itulah hasil kemolarannya. Kemudian apa itu molalitas? Molalitas itu adalah jumlah mol saat terlarut dalam tiap kilogram pelarut dengan rumus M kecil sama dengan L per P, atau biasa kita tuliskan M sama dengan massa dibagi mR kali per P, dengan M molalitas satuannya mol per kilogram, N jumlah mol, P massa pelarut. Nah, contoh soal untuk molalitas, dalam 200 gram air terdapat 2,8 gram KOH kalau hidroksida. Kemolaran larutan tersebut adalah, jadi yang dicari adalah kemolarannya. Diketahui atom relatif K nilainya 39, O sama dengan 16, H sama dengan 1. Jadi kita tuliskan soalnya sederhana, misalnya kita tuliskan diketahui massa pelarutnya 200 gram. Gram ini kita jadikan kilo menjadi 0,2 kilogram. Massa KOH nya itu 2,8 gram. Air K sama 39, O 16, kemudian H 1. Jika kita jumlahkan nilainya sama dengan 56. Jadi mR nya nanti 56. Yang ditanyakan kemolaran. Penyelesaiannya, rumus kemolaran itu massa dibagi mR kali super P, di mana massanya 28 gram. Tadi mR nya kita sudah cari 56, jadi 2,8 dibagi 56 kali per kilogram, jadi 0,2 kilogram yang kita peroleh dari 200 gram itu. Jadi nilainya 2,8 dibagi 11,2, hasilnya 0,25 molar. Fraksi mol, ini juga rumus yang kita pakai.
Price mol itu merupakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan dengan nilai SP sama dengan NP dibagi NP tambah NT. SP itu jika misalnya fraksi mol pelarut yang mau dicari, maka molnya pelarut di atas, kemudian ini jumlah mol pelarut tambah mol terlarut. Begitu sebaliknya, jika fraksi mol terlarut mau dicari, yang akan kita tulis di sini mol terlarut dibagi dengan mol totalnya, mol pelarut tambah N terlarutnya. Kemudian nilai SP pelarut, fraksi mol pelarut dengan fraksi mol terlarut sama dengan 1. Jadi fraksi XP itu fraksi mol pelarut, ST itu fraksi mol terlarut, MP mol pelarut, kemudian NT itu mol terlarut. Contoh soal, hitunglah fraksi mol NaCl dan fraksi mol H2O dalam larutan 117 gram NaCl dalam 3 kg H2O. Ya, cara menjawabnya kita cari molnya dulu. NaCl mempunyai gram 117, kemudian mR-nya 58,5, jadi 117 dibagi 58,5 menjadi 2 mol. Kemudian untuk 3 kg air, kita jadikan dulu kilogram air itu menjadi gram, menjadi 3000. Kemudian mR-nya air itu 18. Jadi 3000 bagi 18 166,6 mol. Maka fraksi mol untuk NaCl, jadi molnya NaCl dibagi per mol total. Mol total itu diperoleh dari 166,6 tambah 2 menjadi 168,6. Jadi 2 bagi 168,6 nilai sama 0,012. Untuk fraksi mol air yang di atas itu mol air 166,6 dibagi mol totalnya, yaitu 168,6 sama dengan 0,988. Ya, demikianlah pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua dan bisa berkah. Inilah yang harus kita kuasai sebelum ke materi sifat kualitatif larutan selanjutnya atau bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi